Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan baca tafsir Surat Ali Imran ayat berapa? 42 ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfuru Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Qala fi tafsir al-muyassar Natain wa Arba'in ayat 42. Wadhkur ayyuhar rasul, wahai rasul, udhkur, ingatlah, hina tatkala qalatil malaikatu, malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah ikhtaraki ya, ikhtaraki, memilihmu. Sesungguhnya Allah memilihmu li ta'atihi, untuk taat kepadanya, wa tahharaki, dan mensucikan dirimu, minal akhlaqir radhilah, dari akhlak yang hina. Waqtaraki, dan Allah memilihmu ala nisa'il alamina, di atas seluruh wanita, fi zamaniki, di zamanmu. Ya Maryam, wahai Maryam, dawimi, dawama yudawimu, dawim fil amr, dawimi. Ya Maryam uqnuti, dawimi ala ta'ati li rabbika. Wahai Maryam, dawimi, terus meneruslah, bertahanlah selalu di atas ketaatan li rabbik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kunut ya Maryam kunuti, kunut, makna kunut, makna qanitatin ya, makna qanita itu adalah ya ad-dawam ala ta'ati Rabb ya, terus menerus bertahan di atas ketaatan kepada Allah. Wa qumi, dan qumi, kerjakan ketaatan itu fi khusyu'in wa tawadhu'in, dalam keadaan khusyuk dan tawadhu. Wasjudi warka'i, dan bersujudlah serta rukuklah ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Syukran lillah, sebagai syukurmu kepada Allah, alama aulaki, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, min ni'amihi, dari ni'amihi jamak nikmat, dari nikmat-nikmatnya. Ya. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba ya, itu bernilai syukur. Bernilai apa? Syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah itu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya.
Ini buku tafsirnya siapa ini? Daripada ngelamun. Ayat yang berikutnya, ya itu tadi perkataan malaikat kepada Maryam. Ya, sungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikan dirimu dan memilihmu dari di atas, yang memilihmu di atas seluruh wanita di zamanmu. Kemudian Allah perintahkan agar kamu selalu taat, selalu khusyuk dan khudu, tawadhu, selalu mengerjakan sholat, sujud dan ruku. Kemudian beralih Allah Subhanahu wa taala menunjukkan firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ayat 44. Perhatikan, ini terjadi ya nakal, terjadi apa? Perpindahan objek yang diajak bicara. Ya. Dzalikal ladzi qasasnahu 'alaika ayyuhar rasul. Itu yang telah aku kisahkan kepadamu wahai Rasul, min akhbaril ghaib, termasuk berita-berita gaib, alati awhahallahu ilaika, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadamu. Ya, dzalika min amba, amba itu akhbar. Amba itu artinya apa? Akhbar jamak naba, jamak khobar. Ya. Kisah-kisah itu termasuk berita-berita gaib muhi ilaik yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasul SAW. Idh lam takun ma'hum wa ma kunta ladaihim idh lam takun ma'hum, di mana kamu tidak bersama mereka, idh yulquna aqlamahum hina ikhtalafu, ketika mereka ya berselisih fi kafalati Maryam, dalam ya mengasuh Maryam, menanggung hidup Maryam. Ayyuhum ahaqqu biha wa aula, siapa yang diantara mereka yang paling berhak, paling layak ya menjamin Maryam. Ya, mereka berselisih siapa yang paling berhak, paling layak menjamin Maryam. Wa waqa bainahum al-khisam, terjadilah ya persengketaan di antara mereka. Fa ajrau qur'ah, lalu mereka melakukan undian. Fa ajrau al-qur'ah, lalu mereka melakukan undian, qur'ah, undian. Bi ilqa'i aqlamihim, dengan melemparkan pena mereka. Dengan melemparkan apa? Pena mereka. Jatuh ke siapa? Fa asabat Zakaria, dan pena itu jatuh di tangan Zakaria alaihissalam. Fa faza bi kafalatiha, dan akhirnya Zakaria lah yang memenangkan keributan itu, apa? Menanggung, menjamin ya, mengasuh, merawat Maryam. Ini juga di dalam syariat kita juga begitu. Kalau ada satu yang menjadi hak bersama dan tidak bisa dibagi-bagi, maka dengan diundi. Maka dengan diundi. Ya, maka dengan diundi. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Kemudian malaikat kembali lagi ke kisah
Ya, malaikat dengan Maryam. Kembali lagi ke kisah malaikat dengan Maryam. Ya. Wa ma kunta ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Muhammad SAW, tidaklah engkau tidaklah engkau ada di sana. Hina qalatil malaikatu, tatkala malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruki, sesungguhnya Allah memberi berita gembira kepadamu, biwaladin, berupa seorang anak laki-laki, yakun wujuduhu, ia tercipta bikalimatin minallah, ia tercipta dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia tercipta dengan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Yani tanpa hubungan suami istri, tanpa hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki, ya, layaknya manusia secara umum. Tapi dia seperti Adam. Seperti siapa? Adam. Ya. Allah ciptakan dengan perintahnya, kun, jadilah. Maka jadi Isa. Ayaqulu lahu, Allah berkata, kun, jadilah Isa, fayakunu, maka terciptalah Isa. Ismuhu, kata malaikat itu kepada Maryam, nama anak laki-lakimu itu adalah Isa ibnu Maryam. Isa putra Maryam. Kenapa dalam Al-Quran Isa itu disebut ibnu Maryam? Selalu diingatkan kalau Isa itu adalah ibnu Maryam. Kenapa? Satu, untuk memberitahu bahwa Isa itu adalah manusia yang dilahirkan dari seorang wanita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu lam yulad, tidak dilahirkan. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan. Sedangkan Isa itu dilahirkan. Ya. Yang kedua, untuk menjelaskan bahwa Isa itu ibnu Maryam, bukan ibnullah. Ya. Kalau Isa itu ibnullah, akan dikatakan Isa ibnullah. Tapi selalu dikatakan dalam Al-Quran apa? Isa ibnu Maryam, untuk menjelaskan bahwa Isa itu ibnu Maryam, bukan ibnullah, bukan anak Allah, tapi anak Maryam. Tapi anak Maryam. Ya, dan masih banyak lagi faedahnya. Termasuk juga untuk menjelaskan bahwa Isa itu membutuhkan Maryam sebagai ibunya. Sedangkan Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Nah, ya disimak. Lahul jahul azim. Iya, anak itu akan memiliki kedudukan yang mulia di dunia wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang yang dekat dengan Allah indallah yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Termasuk orang yang dekat dengan Allah di hari kiamat nanti. Ini malaikat memberitahu kepada Maryam keistimewaan anaknya tadi, anaknya nanti, ya, anaknya nanti. Satu, dia diciptakan, ya, dengan perintah Allah, bukan dengan hubungan, ya, wanita dan laki-laki. Dan namanya sudah diberitahu, dan kedudukannya, dia punya kedudukan yang mulia dunia akhirat, dan termasuk orang yang dekat dengan Allah. Ayo disimak, ya. Jangan kayak anak kelas 1 SD, setiap menit diingatkan, ayo disimak, ayo disimak. Ayo kalimun nas. Nasu apa nasa? Nasa apa? Maf'ul.
Wa yukalimun nasa, dan ia akan berbicara kepada orang-orang wa huwa radhi'un, fil mahdi wa huwa radhi'un, dalam keadaan ia masih usia menyusu, masih bayi. Qabla awanul kalam, sebelum waktunya ia bicara. Ini mukjizat ya. Apa namanya? Mukjizat ya. Dan Isa itu waktu masih bayi dia akan bicara kepada orang-orang sebelum waktu berbicara. Wa yad'uhum ilallah, dan ia akan ia akan apa? Yad'uhum ilallah, mendakwai mereka untuk mentauhidkan Allah. Ya, ia akan mendakwahi mereka untuk mentauhidkan Allah. Sekarang tidur enggak ya? Tidur. Kok jam segini nganggur baru 5 menit ngaji. Wa huwa kabirun, di masa dewasa nanti anakmu ini akan mendakwahi manusia mentauhidkan Allah. Qad istama'at quwwatuhu, di masa dewasa nanti kekuatannya sudah sempurna. Wa kamula sababuhu, masa mudanya pun sudah sempurna. Bima auhahu Allahu ilaihi, dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Wa hadza taqlimun nubuwah wa da'wah wal irsyad. Ya. Dan ini pemberitahuan bahwa beliau itu seorang nabi. Ya. Beliau akan berdakwah, beliau akan memberi bimbingan ya, sebagai seorang nabi. Wa huwa ma'dudun, dan beliau termasuk Isa ini akan termasuk min ahli shalah, orang yang soleh, wal fadl, orang yang mulia, fi qaulihi wa amalihi, baik dalam ucapannya ataupun tindakannya. Soleh dalam ucapan dan soleh dalam apa? Tindakannya. Nah, ini ya tafsir wa kahlan wa minas salihin. Yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Ya. Anakmu wahai Maryam nanti akan bicara dengan orang-orang ketika masih bayi, belum waktunya bicara, dan ketika dewasa. Ya, menyeru manusia supaya mentauhidkan Allah. Sebagai nabi yang berdakwah dan membimbing manusia. Dan ia termasuk orang yang soleh. Termasuk orang yang soleh dalam ucapannya ataupun tindakannya. Wallahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ayat 46 dari 41. Jazakumullahu khairan.